Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, Ya, Bu. Sebelum kita mulai, Bu Eka minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pembelajaran ini kita mulai. Riko, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, semuanya mari berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Riko. Sebelum kita mulai, Bu Eka mau absen dulu ya. Riko, tadi ada ya? San Ada, Vivi? Bu. Ada, Bu. Afira? Hadir, Bu. Zahra? Hadir, Bu. Karina? Hadir, Bu. Nova? Hadir, Bu. Ahmad Bayu? Oke. Jadi total untuk hari ini yang bisa gabung cuma 7 orang ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih bisa bergabung di pembelajaran kita hari ini. Ya, kita doain teman-temannya yang nggak bisa gabung, yang mungkin sakit, yang dalam perjalanan ataupun punya urusan lain dimudahkan semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Eka mau kasih kata-kata motivasi dulu seperti biasa. Ya. Oke. Bisa kelihatan sama kalian? Menurut hadis hadis ya, riwayat dari Imam Bukhari, beliau berkata, jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Insya Allah ya. Jadi walaupun kalian ya perginya nggak ke sekolah, tapi perginya ke rumah, atau kayak tadi Saan Fitria misalnya, Bu, saya nggak bisa join sendiri, Bu, harus sama temen karena handphonenya nggak memungkinkan. Nah, pergi ke rumah Riko, insya Allah perginya itu dengan tujuan mencari ilmu kan. Nah, nanti Allah insya Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Kalau nanti kita udah mulai tatap muka, kalian tujuan ke sekolah mencari ilmu, nah, Allah akan menjadikan perjalanan kalian seperti perjalanan menuju surga, insya Allah ya. Jadi dicatat segala amal baik kalian. Nah, Bu Eka juga doain kalian pergi ke Zoom meeting Bu Eka gitu ya. Kalian jalan ke Zoom meeting Bu Eka, insya Allah dicatat seperti perjalanan menuju surga. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti yang Bu Eka kemarin kasih tahu sama kalian, ya, kita akan mempelajari jurnal umum. Kalau kalian udah pernah belajar jurnal umum secara manual, ya, sekarang kita membuat format aplikasi jurnal umum dengan spreadsheet, gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan nih kalian semua nanti setelah belajar ini kalian bisa menggunakan format aplikasi buku jurnal umum pada suatu data dengan benar. Kemudian kalian bisa mempraktekkan format aplikasi buku jurnal umum pada suatu data dengan tepat. Gitu ya. Oke, sekarang Bu Eka minta kalian, sebelum kita mulai Bu Eka ngejelasin tentang materi ajar ini, Bu Eka minta kalian untuk buka di materi ajar yang udah Bu Eka share, ya. Kita literasi 5 menit aja, ya, nggak usah banyak-banyak.
5 menit kalian baca terkait dengan jurnal umum ya yang ada di spreadsheet itu. Oke. Paham semua? Paham, Bu. Oke, sekarang 5 menit waktunya kalian baca ya. Yang udah Bu Eka share tadi di grup ya, dipelajarin sama yang di buku paket juga tentang jurnal umum. Oke, silakan. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang dari hasil literasi kalian yang sudah kalian baca, sekarang Bu Eka mau bertanya nih sama kalian nih, ya. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Bay, jurnal itu apa, Bay? Mana Bayu suaranya? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun perkiraan atau rekening yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Iya, goodbye. Good Bayu, goodbye lagi sama tinggal dong. Bagus. Bayu nggak usah textbook lihat dari ini bukunya. Bayu kan udah pernah belajar tentang jurnal. Kata-kata dari Bayu sendiri aja yang maksud dengan jurnal itu apa. Mereka tanya lagi, ya Riko, sebelum kita bikin jurnal itu, kita buat apa sih pertamanya? Ayo Riko. Kita lihat apa, ada daftar apa tuh Riko namanya? Ya, Bu. Sebelum kita bikin jurnal, kita buat apa dulu Ya. biasanya? Ada apanya? Sebelum kita jurnal itu standar kita apa sih, kita lihat gimana? Kita lihat apa gitu? Daftar apa? Kalau Bu, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Yang lain? Sebelum kita bikin jurnal, iya. Iya, Zahra pintar. Buat akun. Daftar akun. Sebelumnya, setelah daftar akun, kita bikin neraca saldo.
saldonya. Saldo. Oke. Kalau kita nih biasanya mau bikin jurnal, sebelumnya kita lihat, ya kalian ada soal-soal kan atau transaksi-transaksi kan? Ya kan? Ya. Nah, di transaksi yang udah kalian pelajarin, ya ada beberapa transaksi-transaksi yang dimiliki oleh perusahaan yang harus kita catat. Nah, catat itu ke dalam jurnal. Ya, gitu. Oke. Mungkin kalian masih pada lupa-lupa ya belajar pelajaran akuntansi dasar. Ya Bu. Ya lupa karena nggak pernah masuk. Sekarang Bu Eka jelasin ya. Semuanya fokus, perhatiin. Ya Bu Eka mau kasih materi ajar sedikit, nanti baru kita nonton video pembelajarannya. Lihatin, pengertian jurnal. Jurnal itu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Oke. Nanti catatan transaksi-transaksi itu kan kalian tulis tuh berdasarkan tanggal. Nanti ada nominalnya kan? Ada nominalnya nggak jumlahnya? Ada. Nah, Ada. dimasukin kemana? Dimasukin ke akun debit dan Kredit. kredit. Betul sekali. Nah, gue kan nanya nih, kalau misalnya sekarang tanggal 15 Juni misalnya, sekarang tanggal 15 Juni, ya, ada transaksi tanggal 2 dan tanggal 8 Juni. Kita catatnya ada tanggal 2, ada tanggal 8, ada tanggal 15. Ya, transaksi mana yang pertama harus kita catat? Tanggal 2. Tanggal 2. Kenapa tanggal 2? Kan sekarang tanggal 15. Kenapa nggak langsung tanggal 15? Karena dari awal dulu. Karena harus berurut. Riko Bayu. Karena kan kita pencatatannya harus secara kronologis kan, berdasarkan tanggal terjadinya transaksi kan. Jadi dimulainya dari tanggal 2. Kalau kita mulai tanggal 15 berarti salah atau betul? Salah. True. Ya, true ya. True. Oke. Pipit pinter nih, masih ingat pelajaran kemarin ya? Oke. Lanjut nih, fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada berapa, Pit? Lihat. Ada 5. Ada 5. Bu Eka nggak jelasin fungsi jurnal karena ini udah kalian pelajarin ya. Bu Eka cuma nge-review doang. Diingetin kembali fungsi jurnal, ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informasi. Ya. Kemudian bentuk jurnal. Ya, masih ini kan kebayang-bayang kan bentuk jurnal, ada tanggal, akun, nomor akun, debit dan kredit. Ya. Oke. Ya, Bu. Jangan kebalik ya. Kredit dulu nanti baru debit lagi. Debit dulu baru kredit. Nah, kita akan membuat jurnal ini di aplikasi pengelola angka atau spreadsheet. Oke, langkah-langkahnya pertama kita harus siapin daftar akunnya. Kemudian pastinya sebelumnya ada soalnya ya, ada transaksinya. Kita buat daftar akun, buat neraca saldo awal, kemudian barulah kita bisa membuat jurnal umum. Buat daftar akun, ya, nanti kalian bisa lihat tampilan Excel Bu Eka, ya. Sheet 1 kita ganti jadi daftar akun, nanti dibuat daftar akun sama kalian. Kemudian sheet 2 menjadi neraca saldo awal. Kita bikin juga neraca saldo awal, kemudian kita bikin jurnal umum. Nah, poin kita nanti di sini nih, membuat jurnal umum di sheet 3. Ya. Ada langkah-langkahnya. Klik sel B7-nya, insert function. Kita pakai rumus VLOOKUP ya, anak-anak ya. Jadi, kemarin kita udah belajar rumus lookup. Ada berapa rumus lookup? Riko yang kemarin masuk, Riko masuk kan? Ikut pelajaran WK kan? Rumus lookup ada berapa? Rumus lookup ada berapa, Riko? Lupa. Pipit bantu, lupa juga, Pit. Afira tahu?
Ada 2 ya, Dua Bu? ya, Bu? Iya, Dua. pinter, 2. Apa aja? Lookup dan VLOOKUP. Iya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Mikir terus, lupain aja. VLOOKUP dan HLOOKUP, tapi sekarang kita pakainya yang VLOOKUP. V itu apa? VLOOKUP itu apa? V-nya? Vertikal. Vertikal, pinter. Kalau HLOOKUP hanya apa? Horizontal. Horizontal. Good. Oke, lihatin nanti kita pakai rumus VLOOKUP ya. Nanti kita masukin rumus-rumusnya. Setelah kita pakai rumus VLOOKUP, nanti kita juga pakai fasilitas data form untuk mengisi jurnal tersebut. Oke. Nanti hasilnya kalau udah lihat kayak tampilan di PowerPoint WK, nah penuh. Jadi kalian nggak nulis satu-satu lagi nih kayak di manual gitu. Jadi otomatis kalian masukin, lihat transaksinya apa, tinggal ketik-ketik akunnya, nomor akunnya apa, nominalnya berapa, langsung muncul. Jadi ini sangat membantu sekali. Ya. Untuk penguatan, kita akan nonton video pembelajaran membuat format aplikasi jurnal umum dengan spreadsheet. Ya. Kalian bisa lihat video pembelajaran WK. Kelihatan semua? Oke, hari ini kita tutorial tentang siklus akuntansi tapi menggunakan komputer. Nah, Kita menggunakannya Excel atau spreadsheet. lihat ya, kita akan mengerjakan atau membuat jurnal umum CV Angkasa nih. Untuk Lihat di sini ada daftar akun CV Angkasa. kita membuat daftar akun dulu untuk semua akun yang ada dalam soal. Kita buat semua akun yang ada di soal itu dari mulai harta sampai beban. Kemudian sheet kedua, neraca saldo awal. Nah, ini udah dibuat neraca saldo awal nih. Ya. Per 30 November. Neraca saldo awal CV Angkasa per 30 November 2016. Ya. Nomor akun, nama akun, saldo debit kredit sampai jumlahnya 95 juta. Atau rumus. Ya. Oke, nih di sini di jumlah ya 95 juta. Kemudian sheet ketiga kita bikin jurnal umumnya. Tanggal, akun, nomor akun, debit dan kredit. Nah, sekarang perhatiin ya gimana caranya nih kita bikin. Diklik yang kolom B7. Ya. Kolom B7 di sini. Kita pakai fungsi VLOOKUP. Ya. Ini kalian bisa ketik langsung atau pakai yang insert function. Ya. Kalian bisa tulis dengan VLOOKUP dalam kurung, ya, lookup value-nya. Kalian bisa klik yang C7. Ya. Nah. Kalian bisa klik C7 atau kalian bisa tulis C7 titik koma, kemudian di keterangan tabel array-nya kalian pakai daftar akun, sheet daftar akun, kalian klik ya, terus kalian blok dari B6 sampai C paling bawah tuh. C27. Ya. Kurang kedengeran, Bu. Ya, dengerin WK aja. Kemudian B6 sampai C27, kalian jangan lupa kasih rumus absolut yang ada tanda dolarnya. Ya. Lihat nih.
D6 sampai C27. Titik koma. Nah, call index number, lihat ada di kolom berapa itu? Nah, nomor akun dan nama akun. Kita mau ambil nama akun. Nama akun itu kan ada di kolom kedua. Jadi kita pakai angka 2, ya. Pakai angka 2, kemudian tutup kurung, langsung enter. Kalian jangan kaget kalau misalnya ada tanda pagar N garis miring A. Ya. Nah, kalian bisa blok semuanya sampai bawah. Nah, kolom-kolom yang lain masih kosong kan? Nah, kita akan mulai untuk mengisi transaksi tersebut. Caranya kita pakai fasilitas data form. Ya, yang ada di atas nih, menu data form. Kalau misalnya data formnya nggak ada, kalian pakai customize, pilih quick access toolbar. Nah, kalian cari di comment not in the ribbon. Nah, kalian pakai yang fasilitas form. Nah, kalian klik terus oke. Kalau misalnya udah ada, langsung aja kalian tinggal pakai data form ini, nggak usah cari-cari lagi. Ya. Nah, kursor kalian tetap di B7. Kemudian kalian klik data formnya. Nah, muncul nih, ada keterangan. Oke. Di sini lihat, sesuaiin sama transaksi yang akan kita buat. Tanggalnya tanggal berapa. Ya. Misalnya tanggal 1 Desember 2016. Ya. Terus nomor akunnya. Nah, misalnya kita mau isi biaya sewa pada kas. Nah, nomor akun biaya sewa itu adalah 5102. Nah, nanti kalian tinggal klik debit atau kalian tap bisa. Nah, nominalnya misalnya 500.000. Kalian bisa langsung klik new. Ya. Nah, bisa kalian klik tanda panah bawah juga ya. Itu udah mulai kelihatan tuh yang pertama biaya sewa muncul. Nah, lanjutnya itu kan baru debit. Kita masukin lagi yang kreditnya. Tanggalnya sama 1 Desember 2016. Nomor akun untuk kas itu 1101. Kita tulisnya di kredit, jangan sampai salah. Ya, bukan di debit lagi, tapi di kredit. Klik tanda panah boleh, klik new boleh juga. Nah, otomatis muncul. Oke. Nah, seterusnya nanti sampai berapapun transaksi yang ada di dalam soal, kalian bisa lanjutin. Ya. Gitu. Oke. Kalian bisa klik tanda panah bawahnya untuk menambahkan kolom-kolom yang lainnya. Ya, sampai bawah. Kalau misalnya kolomnya kurang, bisa pakai new. Oke. Nah, setelah kalian dengerin tadi penjelasan WK dan materi kita udah dibahas di video pembelajaran, ya. Sekarang kita mau mulai praktek soalnya. Tapi sebelum mulai praktek, apa ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau kalian pasti masih agak ngeraba-raba ya, masih bingung. Sekarang WK ya deh yang mau tanya deh. Tadi ya, ada berapa sheet yang dibuat?
3. 3, pinter. Apa aja? Sheet pertama daftar akun, sheet kedua daftar akun, iya, sheet pertama daftar akun, sheet kedua neraca Saldo. Saldo bukan neraca saldo, pintar. Dan yang ketiga baru kita buat jurnal jurnal umum. Tadi jurnal kita umum. jurnal umum pakai fungsi apa? Fungsi lookup. Pintar, fungsi VLOOKUP. Terus setelah itu yang ada tabel kotak-kotaknya pakai fasilitas apa? Horizontal. Itu kalau nggak salah lookup ya, Bu? Itu Apa sih, Bu? VLOOKUP. Kan Iya, pakai itu. rumus VLOOKUp. Terus pakai data form. Ingetin yang udah buat tabel-tabel itu. Ya. Sekarang kita mau masuk ke praktek pembelajaran ya. Nih, Bu Eka siapin Excel. Nanti Bu Eka tanya nih sama kalian. Siap-siap ya. Oke. Kelihatan jelas gede atau masih kekecilan? Kelihatan nggak? Daftar saldo yang udah Bu Eka bikin nih. Daftar akun CV melambai. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, sheet pertama Bu Eka udah bikin daftar akun. Ya, sampai bawah ada di kolom C27, B6 sampai C27. Sheet kedua, Bu Eka bikin neraca saldo awal. Nih, neraca saldo CV melambai juga per 30 November 2016. Ada nomor akun, nama akun, saldo debit dan kredit. Ya, sampai bawah nih jumlahnya 95 juta. Ini Bu Eka pakai rumus SUM. Nah, kemudian yang ketiga, Bu Eka nyiapin nih tabel jurnal umum. Nah, nanti kalian kita isi bareng-bareng ya di jurnal umum ini. Nanti semua orang Bu Eka kasih pertanyaan satu-satu. Oke, siap-siap ya. Jadi semuanya dapat pertanyaan. Kita mulai praktek pembelajaran nih. Sekarang di sini bareng-bareng kita diskusiin kira-kira jawabannya apa. Jawaban temennya benar apa enggak, koreksi. Buka aja ininya mic kalian biar jelas, biar Bu Eka nggak nunggu lama-lama. Oke, di sini CV melambai jurnal umum per 31 Desember 2016. Kita fokus kursor kita taruh di kolom B7. Lihat? B7. Ya, udah ya B7. Terus kita mau pakai rumus apa? Rumus apa anak-anak? Apa? VLOOKUP. Pintar. Bu Eka pakai cara yang kedua. Tadi kan ditulis VLOOKUP-nya. Bu Eka mau pakai dari rumus formula, insert function, terus pilih yang VLOOKUP. Oke. Nah, udah muncul gini kan? Nah, ini ada lookup value. Lookup value kalian bisa klik atau tulis atau arahin nih C7. Klik nah sama kalian C7 di sini nanti muncul. Kemudian tabel array kita pakai sheet yang mana? Ingat? Sheet daftar akun. Pinter, kita blok dari B6 sampai C27. Kalau udah diblok, jangan lupa kita pakai rumus absolut. Ya, klik F4 satu kali yang ada di keyboard. Kemudian call index number, kita pakai angka 2 karena nama akun ada di kolom kedua. Range lookup, kita bisa tulisin false. Kalau ini udah selesai semua, baru kita klik OK. Nah, muncul NA ini. Arahin ya panah kalian, kursor kalian ke bawah terus sampai penuh. Nanti kita tinggal mulai
mengerjakan soal transaksinya. Ya, itu yang perlu kalian siapin adalah rumus VLOOKUP-nya. Sekarang fasilitas data form-nya Bu Eka udah ada nih di sini nih. Ya, langsung klik data form. Bu Eka mau tunjuk siapa yang pertama? Afira deh, Afira. Bu Eka tanya nih, ada soal, Bu Eka siapin soal masing-masing ya. Dibayar tanggal 1 Desember, dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Nyalahin mic-nya Afira biar kedengeran. Afira dengar? Afira hilang? Ganti Zahra. Zahra? Iya, Bu. Oke. Nih, dengerin mereka ya. Tanggal 1 Desember dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Tanggal berapa yang harus kita tulis? Tanggal 1. Tanggal 1 bulan 12. bulan 12 tahun kita 2016 ya. 2006. Oke, kemudian kita tap ke nomor akun. Nomor akun tadi untuk beban sewa 5102 benar. 5102 ya. Di debit apa di kredit, Zara? 500. Pinter. 500. Oke, kita bisa klik panah bawah. Nah, oke. Kemudian masih Zahra. Itu tadi debitnya. Kreditnya gimana? Tanggalnya sama atau beda? Sama. Sama. 1 Desember 2016 ya. Nah, Iya. akun. Tadi kalau bayar bayar sewa di bulan Desember 500.000, berarti akunnya apa aja, Zara? Kredit. Kreditnya apa? Kreditnya 500.000. Iya, kreditnya apa akunnya? 1101. 1101. Oke. 500.000. Tanah bawah. Oke. Lihat ya di sini. Kalau tanggalnya ada pagar begini, kalian jangan khawatir, kalian tinggal tarik aja. Nah, kalian lebarin kolomnya. Gitu. Nanti muncul otomatis. Tadi kan WK bilang soalnya dibayar sewa bulan Desember sebesar 500.000. Nah, muncul tuh. Kalian tinggal nulis nomor akunnya. Tanggal dulu kalian masukin, nomor akun, baru nominalnya. Oke. Lagi, di WK arahin kursornya di B9, buka data formnya. Sekarang Bayu. Bayu, siap Bayu? Bayu, tanggal 2 Desember dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Akunnya apa, Bay? Kalau perlengkapan kantor dibelinya secara kredit, debitnya apa, Bay? Oh, Bu, nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran. Gue ulangin. Perlengkapan kantor dibeli secara kredit. BK tanya itu dulu. Perlengkapan kantor dibeli secara kredit. Yang di debitnya apa? Yang di debitnya? Ya. Nggak tahu. Bantu temennya. Nggak kedengeran, Bu. Ini masjidnya deket banget. Oh, ya udah, Vira. Vira dengar? Dengar, Vir? Oh, Vira suaranya hilang juga ya. Nova?
Iya, Bu. Iya, Bu. Nova, kalau perlengkapan dibeli secara kredit, yang di debitnya apa, Nova? Bu, saya kurang ngerti, Bu. Oh, berarti Nggak paham. pelajaran jurnalnya masih kurang paham ya? Oke, Iya, Bu. nggak apa-apa. Oke, liatin WK Yang di ya. debitnya kosong ya, Bu ya? Enggak, yang di debit. Kan perlengkapan dibeli secara kredit. Yang di debitnya itu perlengkapan. Yang di kreditnya karena kita belinya secara kredit, jadinya timbulnya apa? Hutang. Hutang itu tahu. Nah, kita catat dulu yang di debitnya. Tanggal 2 Desember 2016 transaksinya terjadi. Ya. Kita buat yang debitnya. Oke, bentar. Bayu. Liatin WK 2 Desember 2016. Perlengkapan itu nomor akunnya 1105. Di debit, tadi kita belinya 150.000. Nah, udah. Muncul kan di akun perlengkapan kantor 150.000. Nah, kita bikin yang di kreditnya. Tanggalnya sama, 2 Desember 2016. Nomor akunnya untuk utang itu adalah 2101. Kita taruhnya di kolom kredit. Jangan salah, jangan ditaruh di debit. Tulis di kredit 150.000. Udah, klik yang panah bawah. Oke. Nah, kelihatan? Ada 2 transaksi nih yang kita bikin. Pertama, oke, salah. Pertama ini yang bayar sewa. Ya, yang kedua pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Oke, kita mau bikin transaksi yang ketiga nih. Dengerin. Riko, dengerin WK. Dibeli tanah secara tunai. Akunnya apa, Riko? Bu, di sini deket, Bu. Nggak kedengeran. Mau lagi azan dulu ya. Tunda dulu aja, Bu. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Nova? Kedengeran, Nova? Iya, Bu. Dibeli tanah secara tunai. Akunnya apa, Nova? Aduh, Bu, saya bingung, Bu. Oh. Vira, bisa, Vira? Akunnya 1105. 1205. Akunnya tanah itu 1201. Oh, Tanah di debit. Enggak, Bu Eka nanya akunnya aja. Akunnya apa yang di debit, yang di kredit apa? Yang di debit tanah, yang di kredit kalau belinya secara tunai? Kalau kita beli tunai, berarti dibayarnya pakai? Kas. Kas, pintar. Ya. Nggak apa-apa. Tunai ya, Bu? Bu. Iya. Transaksi tanggal 4 Desember 2016 ya. Tadi tanah itu nomor akunnya 1201. Di debit kita beli tanah secara tunai 2.500.000. Nah. Oke, udah muncul nih. Pembelian tanah di debit 2.500.000. Kemudian masih sama tanggal 4 Desember 2016.
kita belinya tunai kan? Kalau tunai itu berarti kas yang dikredit. Kas itu akunnya 1101. Nah, kita taruh di kolom kredit sama jumlahnya 2.500.000. Oke. Nah, udah 3 transaksi yang masuk. Transaksi selanjutnya, Pipit. Pit, Kenapa, Bu? dibayar gaji karyawan 3.700.000. Akunnya apa aja, Pit? Kalau dibayar gaji karyawan. Berarti Ini saya juga kurang paham. Bu. berarti di debit itu adalah beban beban gaji. Gaji kan? Nah, beban gaji kan. Nah, kalau di kreditnya apa? Kan kita bayar. Berarti kita ngeluarin uang tunai. Nah, berarti apa kalau uang tunai? Dikurangi kas. Kas, pinter. Kita tulis misalnya di sini tanggal 10 Desember. Kita bayar nih beban gaji. Beban gaji itu nomor akunnya adalah 5101. Terus di debit kita bayar beban gaji 3.700.000 tadi. Nah, jangan lupa kalian di debit sama kreditnya tulis nominalnya nggak usah pakai titik, nggak usah pakai RP, langsung aja. Nanti otomatis ada RP dan titiknya kalau kalian pakai formula. Nah, itu yang di debit, yang di kredit. Sama tanggal 10 Desember 2016 juga. Akunnya kas 1101. Kita taruh di kredit 3.700.000. Nah, udah muncul kan? Udah 4 transaksi, 1 transaksi lagi nih ya. Siapa yang bisa jawab? Silakan jawab aja. Katanya dibayar keperluan pribadi pemilik. Dibayar untuk keperluan pribadi pemilik. Keperluan pribadi pemilik itu apa sih? Apa, Bay? Prive, pinter. Di debitnya prive. Kalau di kreditnya apa jadinya? Apa, Bu? Itu kan di debit prive. Di kreditnya apa? Kas, pinter. Ya, transaksi tanggal 15. Bulan Desember 2016 tadi dibayar untuk keperluan pribadi pemilik itu prive sebesar 2.500.000. Prive itu nomor akunnya 3102. Tulis debitnya 2.500.000. Ya. Nah, itu baru debitnya kita tulis lagi untuk yang di kreditnya. Tanggalnya sama, jangan lupa. Terus nomor akun kasnya 1101, taruh di kolom kredit 2.500.000. Oke. Kalau udah ada 5 transaksi nih, misalnya Bu kebanyakan nih Bu, ada NA-NA-nya, kita bisa delete. Ya, kita bisa hapus. Ya. Kita tulis di sini jumlahnya. Ya, kita bisa pakai rumus sum. Ya, kita blok dari atas ke bawah. Nah, muncul kan? Nah, ini kita tinggal samain bisa atau kita tarik juga bisa. Ya, atau misalnya kita mau tarik ini. Bisa, atau kita pakai rumus sum juga. Kita tarik datanya dari atas. Bisa. Gitu ya. Nah. Oke. Ada yang mau ditanyain untuk pengerjaan jurnal umum di transaksi ini? Oke. Kita lanjut ya. Bu, katanya Rika mau nanya, Bu. Apa, Riko? Tanya aja, Riko.
Katanya nggak jadi. Ya, jangan malu-malu. Oke. Sambil dipikir-pikirin Riko biar jadi ya. Liatin. Sekarang Bu Eka minta kalian kita udah selesai praktek ya, itu pakai soal yang ada di instrumen penilaian ya. Ya, nanti kalian bisa lanjutin juga. Ada soal-soal di LKPD ya. Bu Eka mau tanya juga nanti sama kalian ya. Sebelumnya nanti Bu Eka mau kalian kira-kira apa sih analisis kalian kira-kira apa sih yang udah tadi kalian pelajarin dari materi ajar yang Bu Eka share, video pembelajaran, dan juga praktek. Nah, kalian analisis, nanti Bu Eka minta satu orang untuk menjelaskan hasil analisisnya. Ya, coba Bu Eka kasih waktu 5 menit buat kalian analisis hasil informasi yang kalian peroleh dari pembelajaran kita. Yang tadi di materi ajar, di video pembelajaran, ataupun pada saat kita praktek. Ya, nanti hasilnya kalian sajikan atau kalian presentasikan, ya, bahwa Bu, hasil analisis saya seperti ini, gitu. Karena kita via Zoom, jadi kita nggak berkelompok, ya. Kita sendiri-sendiri, nanti Bu Eka minta satu orang perwakilan untuk kasih hasil analisisnya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, udah selesai. Nova? Nova dengar? Bayu, berarti Bayu. Bay, jelasin hasil Katanya analisis. Nova, Bu. Nova, mana Nova suaranya? Analisis, Bu. Ya, Bayu. Bay, hasil analisisnya apa, Bay? Hasil analisis. Tahu langkah-langkah membuat jurnal umum. Iya, terus? Banyak. Langkah-langkahnya apa, Bay? Langkah-langkahnya bentar, Bu. Membuat daftar akun. Terus? Terus membuat
Apa? Apalagi terus? Membuat neraca saldo awal. Mm-mm. Membuat jurnal umum. Iya. Terus tadi rumusnya apa aja? Kalau buat jurnal umum? Pakai rumus apa? Riko, Fitri, dibantu. VLOOKUP. Pintar. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan hasil analisis dari pembelajaran kita? Nova? Nova. Iya, Bu. Tadi saya habis ke kamar mandi, Bu. Kira bisa? Maaf, Bu. Saya bisa. Iya. Hasil analisisnya kita dapat membuat jurnal umum untuk membuat laporan keuangan di suatu perusahaan secara kronologis dengan mudah dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Pintar. Cukup, Kira? Oke. Kalau udah, ya. Bu Eka mau minta kalian buat buka tes formatif, ya. Buka tes formatif. Di mana? Di materi ajar. Bu, nggak kedengeran, Bu. Buka tes formatif yang ada di materi ajar. Lihat kan? Siapa yang udah lihat? Sabar, Bu. Oke. Udah. Oke. Vira, nomor 1 dibaca, Vira. Teks formatif nomor 1, fasilitas yang digunakan untuk memasukkan semua transaksi ke dalam jurnal umum. Data. Pakai data apa? Data form. Pintar, data form. Bayu udah kebuka soalnya. Enak banget, bener. Tepuk tangan deh buat Vira. Vira Baca senang yang banget. mana, Bu? Tes formatif yang kedua. Tunggu, Bu. Oh, ini nggak bisa Bisa dibuka nggak? Yang paling bawah, Bay. Oh, dikasih tahu tuh yang paling bawah, Bay. Buka yang di mana sih, Bu? Yang di kotak-kotak Yang ini. materi ajar. Iya, di Yang di materi grup, Bu. ajar. 5 soal itu loh, Bay. 5 soal itu kan ada soal kan, nggak ada jawabannya kan. Nah, buat pemahaman kalian Oh, juga. materi aja. Nah, yang udah kebuka ada? Siapa? Bu, saya belum buka, Bu. Yang mana? Oh, oke. Kalau belum buka, Mana, berarti Bu? Bu Eka aja yang Bu Eka yang tanya ya. Fungsi yang digunakan untuk membuat jurnal umum apa? Fungsi apa? VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, 100 poin lagi. Wah, ketawa lagi. Tepuk tangan, kesian Vira, nggak ada yang tepuk tanganin. Yang ketiga. Terus, kolom dalam jurnal umum itu terdiri dari apa aja sih? Kolom di dalam debit jurnal dan umum. Kolomnya apa aja? debit Mulai dan dari kredit. awalnya, dari awalnya. Masa langsung debit kredit? Tanggal, akun, Tanggal. debit, kredit. Tanggal, akun. Akun, debit, Tanggal, kredit. akun. Kurang satu. Debit, Tanggal, kredit. akun. Tanggal, akun, Nomor akun. nomor akun, debit, kredit. Nah, pinter. Terakhir, langkah-langkah sebelum membuat jurnal umum, kita buat dua tabel apa aja? Buat daftar akun dan neraca saldo. Daftar akun dan neraca neraca saldo. Pinter ya. Oke. Nah, kalau kalian bisa jawab tadi soal-soal tadi, bisa ngerjain yang tadi udah ada di LKPD,
Ya, berarti kalian udah paham tuh terkait dengan pembuatan jurnal umum di spreadsheet. Ya, oke. Setelah kegiatan pembelajaran ini, WK minta satu orang ya kita refleksi dari hasil pembelajaran ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, memberikan kesimpulan. Coba Fitri, Pipit. Pipit ada? Iya, Bu. Ada. Coba mau menyampaikan kesimpulan, silakan. Hasil pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan kayak gimana, Bu? Kayak kemarin, Inti Bu. dari semua intinya, intisarinya. Iya, kesimpulannya. Oh. Jadi kesimpulannya Tunggu sebentar. Bukan kesimpulan ya, tadi Pipit mau nanya ya? Apa Pit? Mau nanya apa Pit? nanya apa, Bu? Pipit mau nanya apa mau kasih kesimpulan tadi? Bentar. Aku mau nanya apa kesimpulan sih? Ya Allah. Tadi yang mau tanya Zahra ya? Zahra? Penjahara, Bu. Oh, Zahra mau nanya apa Zahra? Ibu, saya mau tanya, kalau untuk menambah rekor baru, kita klik apa ya, Bu? Oh, kalau nambah record baru itu apa sih bahasa Inggrisnya? Apa Pit? New. Hah? Apa Pit? New. New. Pipit. Belajar sama Vira bahasa Inggrisnya tuh. Pit. New lagi New. Makanya Bu Eka nggak ngerti. Apa New? Ini New, Bu. Yang jawab Zahra, bukan aku. Ya udah. Ada lagi yang mau ditanyain? Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau udah cukup, kita mau akhiri pembelajaran kita dengan membuat refleksi, kita buat kesimpulan. Ayo Pipit, tadi mau kasih kesimpulan, silakan. Mana Pipit suaranya? Apa, Bu? Kenapa? Kesimpulan? HP saya mati. Ya udah, ganti Vira berarti. Vira, apa kesimpulan untuk pembelajaran kita ke hari ini? Kesimpulannya adalah fungsi jurnal yaitu sebagai fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informasi. Terus? Tadi sebelum buat jurnal kita buat apa aja? Membuat daftar akun dan neraca jalur. Neraca saldo. Neraca lajur mah nanti kita pelajarin. Terus rumusnya apa aja? Nah, kita bikin jurnal umum. Rumusnya VLOOKUP. Dan pakai fasilitas apa? Fasilitas form. Data form. Oke. Bu Ika ulangin ya biar semuanya paham ya suaranya, biar nggak putus-putus, nggak kepotong-potong ya. Jadi ya untuk pembelajaran kita kali ini kita buat jurnal umum ya. Dimulai dari pembuatan daftar akun, kemudian neraca saldo, baru kita membuat jurnal umum dengan menggunakan fungsi VLOOKUP ya, vertikal ke bawah ya, dan juga kita dibantu dengan fasilitas data form. Jadi kita tinggal klik-klik aja tuh, kita tinggal masukin aja tuh nomor akunnya berapa, tanggal dulu berapa, nomor akun, baru debitnya nominalnya berapa. Ya itu sangat mudah membantu kita. Kira-kira mudahan mana sih kita buat di manual atau buat di spreadsheet? Di spreadsheet. Di spreadsheet ya. Nggak capek kan kalian bikin garis-garis di buku, biasanya di buku ini kan buku besar kalian tuh manual, bikin tabelnya, ya kotak-kotaknya tuh banyak ya kan, terus nulis-nulis, ngitung-ngitung, tadi ngejumlahin aja Bu Eka pakai rumus kan, kalau kalian pasti ngitung dari awal sampai akhir pakai kalkulator ya, lama kan nggak selesai belum nggak balance debit kreditnya
Bu, debitnya 10 juta, Bu, kreditnya kok 11 juta. Nah, kalau misalnya di Excel spreadsheet ini, kalian otomatis pakai rumus sama dengan sum langsung ke jumlah semuanya. Itu, ya. Oke. Makasih Bu. Vira buat kesimpulannya, ya. Ya, Bu. Akhirnya kita udah sampai penghujung, ya. Jangan lupa tugas yang di materi ajar tuh masih ada yang belum kalian kerjain, nanti dikerjain buat minggu depan dikumpulin. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita ngebahas lanjutan dari jurnal umum. Setelah kita bikin jurnal umum, nanti kita akan bikin buku besar, ya, buku besar umum, buku besar pembantu. Tadi neraca lajur ya, bukan neraca jalur, Vira, ya. Neraca lajur dan lain-lain sampai ke laporan keuangan gitu. Oke. Bu. Cukup Bu. ya? Pertemuan selanjutnya itu Zoom apa ketemuan di sekolah? Enaknya gimana? Kalau Zoom kepotong-potong deh suara-suaranya, Fitri kamera Ya, ketemu aja, Bu. Ya, enakan ketemuan ya? Iya. Berarti kalau ketemuan harus lebih dari segini ya orangnya ya, harus lebih banyak. Ya. Tapi saya di kampung, Bu. Kita ketemu lagi nanti pas tahun ajaran baru, pas kalian naik kelas 2. Ya. Kalau nggak salah Ya, di tanggal 19 Juli nanti kita ketemuan lagi. Ya. Siapin yang punya laptop, bawa laptopnya, nanti kita mulai masuk ke komputer akuntansi. Ya, nggak pakai Excel lagi, kita pakai aplikasi komputer akuntansi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah, Bu. Cukup. Riko, pimpin doa, Riko. Riko. Pimpin doa, Bang. Riko ganteng. Tolong dipimpin doa. Siap berdoa. Oke, berdoa mulai. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya ya. Bu Eka, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, kalian di rumah masing-masing, yang di rumah temennya bisa pulang ke rumah, takutnya dicariin orang tua. Ya, Bu Eka pamit semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.